Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Perbuatan Mulia. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Matius 26 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini jika Bapak Ibu membacanya secara keseluruhan, di sana diceritakan tentang kebaikan hati yang sangat besar dari seorang perempuan atau seorang wanita terhadap Tuhan Yesus. Dengan wanita ini mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Hal itu terjadi di sebuah daerah yang bernama Betania, sebuah desa yang dekat sekali dengan Yerusalem, tepatnya di rumah seorang yang bernama Simon. Pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon ini, ada seorang wanita, seorang perempuan yang tiba-tiba datang, dan wanita ini membawa buli-buli berisi minyak. Dan minyak yang ada di dalam buli-buli tersebut adalah minyak wangi. Dan ternyata minyak wangi tersebut memiliki nilai yang sangat mahal, Bapak Ibu. Saat perempuan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, minyak wangi yang ada di dalam buli-buli yang dia bawa, dia langsung curahkan ke kepala Tuhan Yesus yang pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk makan ya, bersama dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Jika kita membaca kisah ini, kita mengetahuinya, dalam pikiran kita mungkin kita dapat memunculkan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini terasa sangat janggal. Ya, karena orang sedang makan, ya sedang duduk makan, namun tiba-tiba ada yang mencurahkan minyak, mengurapi kepala kita menggunakan minyak wangi. Bahkan pada saat itu pun ada murid Tuhan Yesus yang mempermasalahkan perbuatan dari perempuan ini, Bapak Ibu. Murid tersebut bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dia sampai merasa gusar ya, melihat bagaimana minyak wangi yang sangat mahal itu bagi dia dihambur-hamburkan begitu saja. Karena mereka pikir, murid ini pikir bahwa minyak itu dapat digunakan dengan cara yang lebih baik. Ya. Ini dari pandangan manusia ya terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh perempuan tersebut bukanlah suatu tindakan yang menghambur-hamburkan atau yang boros atau yang aneh seperti pikiran manusia. Namun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah sebuah perbuatan mulia, Bapak Ibu. Perbuatan mulia. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri mengakui tindakan perempuan tersebut sebagai perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan hatinya. Nah, kita melihat dari tindakan perempuan ini mengapa dikatakan perbuatannya itu mulia ketika dia mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Kita belajar bersama-sama. Perbuatan dari perempuan itu dikatakan mulia karena dari tindakannya tersebut dia menunjukkan imannya. Menunjukkan imannya. Dengan wanita tersebut mengurapi Tuhan Yesus menggunakan minyak wangi yang mahal. Perempuan tersebut sedang menunjukkan imannya, yaitu bahwa dia percaya kepada Kristus, dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dialah Sang Mesias yang diurapi oleh Allah. Dan Allah telah menentukan dia untuk menjadi seorang raja. Nah, pada saat mengurapi Tuhan Yesus pun, wanita tersebut memutuskan menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja dalam kehidupannya, sebagai satu-satunya Tuhan juru selamat dalam kehidupannya. Nah, ini adalah tindakan menunjukkan iman, Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari yang pernah mendengar kesaksian atau mungkin mengalami langsung ya, bagaimana ketika kita menyembah Tuhan, kemudian kita menangis, kita mengeluarkan suara yang keras saat kita menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin menganggap kita aneh ya, menganggap aneh. Atau ketika kita memuji Tuhan dan kemudian Roh Kudus bekerja, kita sampai melompat-lompat, kita sampai menari-nari ya. Ada orang yang risih dengan apa yang kita lakukan, atau ada orang yang tidak suka bahkan dengan kita ya. Orang bisa berpikir kita aneh atau tidak suka dengan kita.
Tetapi jangan kecewa atau sedih karena hal itu Bapak Ibu. Justru kita harus menjaga cara kita menyembah Tuhan seperti contoh tadi. Kita menangis di hadapan Tuhan, kita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Saat kita masuk ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Dia, disitulah kita hancur hati dan merindukan Tuhan dengan sangat. Biarkanlah air mata kita itu mengalir, biarkan air mata kita itu bercucuran saat kita disentuh oleh kuasa Roh Kudus, saat kita menyembah Tuhan. Tidak masalah dipandang aneh oleh orang, tapi yang penting adalah bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Kemudian saat memuji Tuhan, bebaskan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, tunjukkan ekspresi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan saat kita menyanyi bagi Tuhan. Entah itu melalui raut wajah kita, melalui gerakan tubuh kita, suara kita. Apa yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin ketika kita memuji Tuhan, yang menunjukkan ucapan syukur kita, mari kita mau lakukan. Tidak masalah dengan pandangan orang. Ya. Karena sesungguhnya saat itu kita sedang benar-benar mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu pandangan orang lain tidak akan mempengaruhi kita. Karena justru disitulah kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan tadi adalah perbuatan mulia Bapak Ibu. Karena kita sedang benar-benar menikmati waktu kita bersekutu dengan Tuhan kita. Yang melalui pujian, penyembahan, dan ibadah kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, inilah cara kita menunjukkan iman, kepercayaan sungguh kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan sangat disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Seperti wanita tadi, perempuan tadi, memang perbuatannya dipikir aneh, bahkan ada yang gusar terhadap apa yang dia lakukan. Tapi sesungguhnya saat itu dia sedang menunjukkan imannya. Kita pun saat kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Jika menangis, biarkan kita menangis di hadirat Tuhan. Karena kita rindu akan Tuhan. Ya, disitulah kita sedang menunjukkan iman kita, bahwa kita benar-benar percaya, bahwa kita benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari perbuatan tindakan wanita tersebut, mengapa dikatakan apa yang dilakukan itu perbuatan mulia? Karena dari tindakannya itu, wanita tersebut sedang menunjukkan kasih dan kesetiaan. Tentunya kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa perempuan dalam kisah ini adalah juga perempuan yang sama, yang juga pernah membasahi dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Perempuan ini, jika kita lihat dari kisah pertama ketika dia datang, kemudian dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, kemudian dalam peristiwa ini dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi, kita melihat bahwa perempuan ini tidak meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Ya, melainkan dia semakin bertumbuh dan menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang setia. Ya, seperti waktu dia pertama kali diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jika dulu perempuan itu hanya menyeka kaki Tuhan Yesus ya dengan air matanya, maka sekarang dia mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal nilainya. Di sini kita melihat bahwa kasih perempuan ini kepada Tuhan Yesus tidak berubah, malah bertambah sangat pesat, bertambah dan bertambah. Dia mempersiapkan persembahan yang khusus bagi Tuhan Yesus, yang terbaik bagi Tuhan Yesus, yang spesial, yaitu minyak wangi yang sangat mahal yang dia gunakan mengurapi kepala Tuhan Yesus. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bersama Bapak Ibu. Sejak kapan kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Apakah sejak saat itu hingga sekarang kasih kita kepada Tuhan Yesus sama saja, biasa saja, semakin bertambah, atau justru semakin berkurang? Mari kita mau introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Periksa kembali kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai kasih kita hanya sama saja, atau hanya biasa-biasa saja, atau bahkan berkurang. Tapi mulai saat ini, kasih kita kepada Tuhan harus semakin bertambah, terus bertambah, bahkan sampai meluap-meluap kepada Tuhan Yesus. Berikan segala yang terbaik, segala yang khusus, yang spesial untuk Tuhan Yesus. Baik itu melalui pelayanan kita, melalui penyembahan kita, aktivitas kita sehari-hari. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita mau lakukan perbuatan mulia untuk Tuhan Yesus yang kita sembah. Selalu beriman, percaya
hanya kepada Tuhan Yesus. Dan juga jangan lupa untuk terus mengasihi Dia dan setia kepadanya seumur hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan atau masalah pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat menyalurkannya di chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini, yaitu firman Tuhan yang dapat kami nikmati bersama. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami mau menjadi umat-umat yang selalu melakukan perbuatan mulia bagi Engkau. Dengan kami menunjukkan iman kami, dengan kami menunjukkan kasih dan kesetiaan kami hanya kepada Engkau. Engkau bawa kami semua jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang menyadari segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau dan kepadamu. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.